Bab 10. Pionir kaos kaki wudhu. Dalam bisnis, setiap produk yang dihasilkan harus merespons kebutuhan pasar. Keluhan pelanggan merupakan ekspresi yang wajar. Dengan adanya keluhan pelanggan berarti ada respons atau feedback atau umpan balik terhadap produk yang dihasilkan, sehingga pengusaha dapat memperbaiki produknya. Seorang pebisnis harus bijak mensikapi setiap keluhan pelanggan. Pengusaha harus mampu menjawab keluhan pelanggan dengan solusi. Jika komplain disikapi positif, akan menghasilkan produk yang lebih baik. Namun jika disikapi negatif, akan memberikan feedback yang tidak baik. Bagi Aman, keluhan pelanggan adalah aset bisnis yang sangat berharga. Kaos kaki wudhu merek Soka merupakan hasil nyata dari keluhan tersebut. Kisah bermula dari keluhan seorang pelanggan setia Soka, namanya Ima. Saat itu ia sedang menunaikan ibadah haji. Dalam ritual ibadah haji, seorang jemaah dituntut untuk terus dalam keadaan suci. Setiap kali batal, ia harus berwudu kembali. Namun, tempat wudu pada musim haji selalu penuh sesak dengan jamaah. Disitulah permasalahan muncul. Setiap kali hendak berwudu, Ima harus melepas kaos kaki. Aktivitas tersebut sangat merepotkan. Tidak praktis, belum lagi kaos kaki yang sudah dilepas kadang harus dibuang karena kotor, takut terkena najis. Alhasil, 6 pasang kaos kaki Soka yang dibawa Ima tidak banyak membantunya saat menunaikan ibadah haji. Sepulang dari tanah suci, Ima menyampaikan keluhannya kepada Aman. Ada kaos kaki yang bolong nggak? Jadi kalau wudhu kaos kakinya nggak usah dilepas, kata Ima ketika itu. Tak mau membuang peluang, keluhan pelanggan itu direspons cepat Aman. Ia melakukan serangkaian uji coba membuat kaos kaki yang nyaman digunakan meski saat berwudhu. Produsen wajib mengikuti keinginan konsumen. Sebuah produk bisa jadi menurut pandangan produsen bagus, tapi belum tentu bagus menurut konsumen. Jika produk bagus tapi pasar tidak membutuhkan, maka produk itu dipastikan tidak akan laku. Proses kelahiran kaos kaki wudhu secara teknis membutuhkan waktu cukup lama, sekitar 3-4 bulan. Akhirnya, menjawab kebutuhan pelanggan, tahun 2007, Soka meluncurkan produk kaos kaki praktis. Namun lantaran namanya dianggap kurang menjual, penyebutannya pun berubah. Dari semula kaos kaki praktis menjadi kaos kaki wudhu. Kaos kaki berbahan nilon dan spandex ini dirancang sedemikian rupa dengan lubang di bagian bawah. Tujuannya agar pengguna tak perlu repot melepas saat hendak berwudhu. Kaos kaki cukup dilipat atau ditarik ke atas. Pengguna sudah bisa mengambil air wudhu dengan leluasa. Kehadiran produk yang inovatif ini mendapat respons pasar yang luar biasa. Bahkan produk ini meledak di pasaran. Tahun 2007 merupakan titik balik usaha Aman. Kaos kaki wudhu dengan mekanisme penjualan online booming. Permintaan kaos kaki wudhu awalnya hanya menyasar ke jamaah haji dan umroh, lalu melebar ke kaum muslimah. Komunitas pengajian dan ormas Islam pun mulai dirambah. Kebutuhan kaos kaki ini cukup besar, bahkan pesanan kaos kaki wudhu membanjiri negeri jiran. Peluncuran kaos kaki wudhu merek Soka ini mengukuhkan kejelian Aman dalam berinovasi, menciptakan rancangan kaos kaki terbaru, khususnya bagi muslimah. Di zaman yang serba tidak pasti dan dinamis, pengusaha harus berani menciptakan produk-produk yang inovatif. Produk yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan lebih keren lagi jika produk baru diluncurkan sebelum orang mencari produk tersebut. Sebelumnya Aman juga telah melakukan gebrakan dengan menciptakan kaos kaki jempol merek Al-Amin. Kaos kaki dengan lekukan di antara ibu jari dan jari kedua pada telapak kaki ini dirancang untuk memudahkan kaum muslimah saat menggunakan sandal. Baim sudah menjadi seorang pengusaha fashion di kota Bandung. Saat masih kuliah, dia sempat melihat Aman berjualan di kios UPI. Namun setelah kios dibongkar, Baim tak mendengar kabar lagi. Terakhir, Baim sempat sekilas bertemu Aman di Kadin. Kini mereka sama-sama menjadi pengusaha. Bedanya adalah modal. Aman menjadi pengusaha dengan modal nyaris dari nol. Sedang Baim pengusaha dengan modal besar. Maklum orang tuanya kaya. Awal-awal usahanya sempat meningkat, namun belakangan omsetnya turun. Persaingan semakin kompetitif dan tidak ada inovasi produk yang dihasilkan. Baim mendengar kaos kaki wudhu merek Soka laku keras di pasaran. Baim heran. Ternyata produsennya Aman. Yang membuatnya sakit hati, ia mendengar Pak Mehmet yang dia incar untuk menjadi investor malah bergabung ke Soka. Sakit rasanya, karena Pak Mehmet dengan ayahnya sangat akrab, seperti saudara. Tapi kok malah bergabung dengan Aman, orang yang tidak dikenal Mehmet sebelumnya.
Baim pun ingin membuat kaos kaki wudhu. Namun karena tidak mempunyai ilmu dan background kaos kaki, Baim minta orang kepercayaannya bernama Hasan menemui Aman. Tujuannya menyontek. Baim mengatur rencana agar Hasan mencuri ilmu dari Aman. Baim tahu Aman dari kecil suka bercerita. Aman sangat betah berbicara. Hasan menelpon Aman. Dia pura-pura ingin mengajak kerjasama. Hasan mengaku sebagai pengusaha dan ingin menjadi investor. Kebetulan Aman sedang mencari investor. Ia menyambut baik ajakan Hasan. Kemudian mereka bertemu di sebuah rumah makan. Aman didampingi Denny, sedangkan Hasan bersama seorang kawannya. Pertemuan mereka sangat intens. Hasan menanyakan hal-hal yang sangat teknis tentang kaos kaki. Tanpa curiga sedikit pun Aman menceritakan dan menjawab pertanyaannya. Seusai makan siang, Aman mengajak Hasan meninjau pabrik. Di sana Hasan mendapat informasi yang sangat detail tentang proses produksi kaos kaki. Kawan Hasan bertugas merekam dan mendokumentasikan video aktivitas di pabrik tersebut. Sore harinya Hasan dan rekannya pamitan. Mereka berjanji akan mempelajari kerjasama tersebut. Setelah itu akan mengabari Aman kembali. Aman pun senang karena ada orang yang berminat jadi investor. Dia tidak ragu membuka semua dapur proses produksi Soka. Bahkan Aman memberi cenderamata produk keluaran Soka. Hasan melaporkan pertemuannya dengan Aman, berikut rekaman dan videonya pada Baim. Aksi mencuri ilmu untuk duplikasi produk berhasil mulus. Baim menyiapkan keperluan untuk memproduksi kaos kaki wudhu yang sangat fenomenal. Dia pun tak segan meminjam dana bank untuk membeli mesin-mesin, bahan-bahan, serta membayar operator. Kemudian dia membuat merek sendiri kaos kaki wudhu. Nama brandnya Koala. Karena modalnya besar, kapasitas produksi yang dia buat juga besar. Merek Koala pun membanjiri pasar. Setelah sebulan tidak ada kabar, Aman berusaha menghubungi Hasan, namun nomornya sudah tidak aktif. Aman mulai curiga, Hasan menghilang begitu saja. Suatu ketika, Aman bertemu Pak Dede di kampus pasca sarjana. Aman menceritakan tentang calon investor yang hilang tak tahu rimbanya. Pak Dede berpesan agar Aman lebih hati-hati dan tidak terlalu banyak menceritakan terlalu detail tentang produksi kaos kaki. Pak Dede khawatir, orang itu bukan investor, tapi memang punya niat mencuri ilmu dari Aman. Kemudian mereka membuat usaha sendiri. Apalagi kaos kaki wudhu sedang booming di pasaran. Banyak orang yang tertarik bisnis serupa. Aman mulai paham. Kemunculan Soka merajai pasaran kaos kaki muslimah membuat banyak produsen kaos kaki ikut-ikutan. Dimanapun follower akan selalu muncul. Namun Soka tetap menjadi pelopor produk kaos kaki inovatif. Setelah kaos kaki wudhu Soka dipasarkan, banyak produsen yang meniru idenya. Awal mulanya tidak ada saingan. Setelah berjalan tahunan, muncul produk serupa di internet. Bahkan barang yang dari Cina juga ada, dan harganya lebih murah, tapi dengan kualitas yang rendah, ujar Aman. Bagi Aman, kompetitor merupakan tantangan Soka agar meningkatkan kualitas produk. Namun Aman tidak tahu, kemunculan kaos kaki koala ternyata bentuk plagiat yang dilakukan orang yang pura-pura mau menjadi investor. Aman aktif melakukan terobosan di tengah sengitnya persaingan. Produksi inovasi selain kaos kaki wudhu yakni kaos kaki anti nyamuk dan everyday package. Soka pun melakukan inovasi dengan merilis kaos kaki 2-in-1. Satu kaos kaki yang memiliki dua fungsi. Kaos kaki bolak-balik, satu sisi berwarna coklat, sisi lain berkelir putih. Tujuannya produk value for money. Membeli satu kaos kaki mendapat dua warna atau motif. Inovasi merupakan sebuah keharusan untuk menghadapi tuntutan zaman yang sangat cepat dan dinamis. Pengusaha harus think out of the box dan execute inside the box. Terus berpikir ide-ide cemerlang, kreatif, liar dan ekstrim. Namun dapat diaplikasikan perusahaan. Pilihan dalam dunia usaha hanya dua, inovasi atau mati.